Who's the bitch now, bitch? Hai bro, balik lagi nih di channel Berikmat Konten. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Big Stan. Film ini dirilis di Rusia pada tahun 2007. Mungkin dari kalian sudah pernah nonton potongan film tersebut di Facebook. Dan kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha properti yang diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ia pun panik setelah mengetahui di penjara akan sangat kejam. Ia pun memutuskan belajar ilmu bela diri. Bagaimanakah nasibnya di penjara? Yuk tambah banyak bacot, langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan sebuah diskusi antara seorang pria yang menawarkan sebuah properti kepada seorang nenek tua. Pria tersebut memaksa menjual propertinya meskipun si nenek gak mau membelinya karena menganggap properti yang mau dibeli berada di lingkungan yang buruk, yaitu di lingkungan orang-orang berkulit hitam. Tapi hampir saja deal dengan tawar-menawarnya, tiba-tiba ada polisi datang untuk menangkap pria tersebut. Pria tersebut bernama Stan Mainton. Ia ditangkap atas dasar tuduhan penipuan tingkat 1. Saat di pengadilan, Stan divonis bersalah dan keputusan hukuman akan diberikan keesokan harinya. Stan akhirnya menyalahkan pengacaranya yang dianggap tidak becus menangani kasusnya dan menyuruhnya menyuap hakim. Namun pengacara Stan menolak dan mengembalikannya kepada Stan sambil berkata, "Lo kalau mau nyuap ya silahkan." Dan kebetulan saat Stan melihat keluar jendela, ada poster penyewaan pengacara yang kelihatan dari mukanya agak-agak licik. Jadi Stan pun memecat pengacaranya lalu menyewa pengacara baru. Dan benar saja pengacara barunya ini cukup licik dengan menyuap hakim dan menggunakan alasan rasisme bahwa Stan ini kulit putih yang dianggap derajatnya lebih tinggi. Alhasil hukuman tetap didapat 3 tahun penjara, tapi dengan penundaan 6 bulan. Lalu si pengacaranya ini menyarankan Stan untuk kabur ke Brasil dan menetap di sana. Tapi Stan menolak karena uangnya masih banyak yang dibekukan di bank. Jadi dia tidak bisa meninggalkan uangnya di sini. Kemudian istrinya yang bernama Mindy yang takut kesepian karena ditinggal Stan 3 tahun di penjara merayu Stan agar bisa memiliki seorang anak. Tapi Stan tidak setuju dengan alasan sibuk. Jadi akhirnya mereka adu bacot di sana. Karena pikirannya sudah tidak karuan dengan masalah yang ini yang itu, seperti biasa laki-laki pasti lari ke bar dan minum-minum. Di sana Stan bertemu dan membayar seorang pria yang pernah berada di penjara untuk menjadi teman ngobrol tentang bagaimana suasana penjara dan lain-lain. Pria ini mengatakan bahwa banyak pria gay di penjara yang menindas dan bahkan memainkan sesama pria. Dan penjaga penjaranya tidak peduli dengan hal tersebut. Singkat cerita, Stan ini ketakutan. Akhirnya Stan berusaha agar menjadi seram dan kuat agar tidak ditindas narapidana lain. Dia mulai latihan pakai steroid dan lain-lain. Dan yang paling wadidaw, ia menggambar tato di lubang belakangnya supaya tidak dikentu sama pria-pria yang punya kelainan di penjara. Scene berpindah ke dojo tempat Stan belajar bela diri. Stan sudah 3 minggu latihan karate di dojo milik Master Chow. Stan merasa bosan karena latihannya itu-itu saja. Ia juga merasa bahwa tidak ada perubahan yang ia dapatkan selama di sana. Jadi dia menantang salah satu murid yang ada di sana dan berharap bisa naik sabuk dengan cepat. Dan akhirnya dengan sekali tendangan ia pun kalah. Lalu ia balik mengajar secara brutal. Akhirnya Stan diusir dari dojo Master Chow. Di luar dojo, Stan bertemu dengan kakek tua yang kuat. Ia bahkan bisa menghancurkan tembok dengan sekali pukulan. Jadi Stan memintanya untuk menjadi gurunya dengan janji memberikan bayaran saat uang di bank Stan sudah tidak dibekukan. Stan kemudian mengajaknya ke rumah dan mengenalkannya ke Mindy dengan nama The Master. The Master mempunyai kebiasaan buruk tentang kebersihan. Kelakuannya yang cukup aneh dan selalu merokok. Hal tersebut pun membuat Mindy agak risih dan takut dengan The Master.
Tapi karena Stan sudah memaksa, akhirnya Mindy mengikuti saja. Latihan yang diterima Stan cukup ekstrim, dari meracik minuman aneh, makan kalajengking hidup-hidup, dan latihan semacam ini. No disrespect. Setelah beberapa hari latihan dengan The Master, Mindy merasa tidak nyaman dan merasa Stan sudah tidak peduli dengan dirinya karena terlalu fokus dengan latihannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Singkat cerita, latihan Stan berlanjut. Dia latihan keras terus-menerus dan akhirnya ia pun merasa sudah cukup kuat. Ia pun merayakan di bar bersama dengan pengacaranya dan The Master. Di sana The Master sempat mengatakan bahwa Stan adalah murid kedua terbaik. Ia berharap Stan tidak bertemu dengan murid pertama terbaiknya karena muridnya itu menggunakan ilmu yang diajarkan The Master untuk kejahatan. Setelah dianggap latihannya dengan The Master selesai, Stan mengetesnya dengan menantang baku hantam dengan Master Cho, sang pemilik dojo yang sebelumnya didatangi Stan. Dan dengan mudah Stan pun menang. Keesokan harinya Stan pergi untuk menyerahkan dirinya ke penjara. Pengacaranya mengatakan Stan akan dipindahkan dari penjara Fairland sesuai dengan keputusan hakim sebelumnya ke penjara Osbrook. Tapi kata The Master itu tidak ada bedanya karena semua orang di penjara sakit mental. Karena Stan merasa sudah cukup ilmu bela diri, dia pergi dengan cukup tenang. Mindy juga ternyata masih diam-diam peduli dengan Stan dan terlihat mengantarnya dari kejauhan. Scene berpindah ke bis yang membawa belasan narapidana baru ke penjara Osbrook. Stan duduk di samping pria besar yang belum apa-apa sudah menggoda Stan, tapi dengan mudah dihajar olehnya. Di sampingnya ada dua orang culun yang ketakutan yang semakin ditakut-takuti oleh Stan bahwa di penjara itu sangat menakutkan. Setelah sampai di penjara dan beberapa persiapan masuk penjara, Stan masuk ke selnya. Dia gabung dengan seorang pria tua pendek yang bernama Larry Sauce. Stan bertanya kepada Larry siapa yang paling kuat di penjara. Lalu Larry menyebutkan beberapa orang yang menjadi bos di sana. Ada Cleo, ketua geng kulit hitam, Juanito, ketua geng Meksiko, lalu ada kelompok Nazi yang suka keroyokan. Dan predator yang paling berbahaya dan cabul yaitu Asep, yang saat itu terlihat sedang memainkan laki-laki culun yang datang bersama Stan tadi. Stan dengan pede mencoba memperkenalkan diri ke seluruh narapidana dengan cara menantang Asep dan membuat keributan. Dan seperti biasa, jagoan pasti selalu menang. Who's the bitch? Ia juga sempat membuat masalah dengan masing-masing kelompok, seperti kelompok Nazi, geng Cleon. Tapi meskipun mereka mengeroyok Stan, dia dengan mudah bisa menang dan bahkan merontokkan gigi emas milik Leon. Lalu kepala penjara yang melihat Stan sepertinya tertarik dan merencanakan sesuatu. Scene berpindah ke kantin penjara di mana Stan sudah terkenal dan membuat semua narapidana di sana minggir. Lalu datang laki-laki culun yang sebelumnya hampir digendut Asep. Ia berterima kasih kepada Stan. Di dalam selnya, Stan terlihat mencoba membuat macam-macam senjata dari barang-barang di sana. Sebelum ia dipanggil kepala penjara ke kantornya. Si kepala penjara ternyata sudah mengincar Stan agar bisa dipindahkan dari penjara Fairland ke penjara Osbrook karena dia punya rencana untuk memanfaatkan tanah penjara yang cukup strategis menjadi sebuah properti megah. Dan dia mengincar Stan untuk membantu proyeknya karena Stan dianggap punya keahlian di bidang properti. Dengan iming-iming bisa mengurangi masa tahanan Stan menjadi hanya 1 tahun. Karena pengurangannya cukup banyak, Stan setuju dan akhirnya menjelaskan macam-macam cara mengatur properti kepada kepala penjara. Scene berpindah ke kamar mandi penjara di mana Peter, ketua kelompok Nazi, mencoba untuk mengajar Stan, tapi dengan mudah dikalahkan dengan senjata yang dibuat sebelumnya dengan sabun dan tali sepatu. Lalu masuk beberapa narapidana kekar yang akhirnya memainkan Peter. Dan penjara seperti biasa sangat kacau sekali. Scene berpindah lagi ke kantor kepala penjara di mana Stan sudah mulai mengurus dokumen untuk proyeknya. Lalu kepala penjara datang dan memperkenalkan seorang yang bernama Deng yang merupakan dewan penjara gubernur. Stan mengatakan apa seorang mafia dibiarkan menjadi dewan penjara gubernur. Dia tahu Deng seorang mafia karena melihat tato di jari-jari tangan Deng.
Deng adalah orang yang bekerja sama dengan kepala penjara untuk menggarap proyek itu. Tapi Stan lagi-lagi mengatakan kalau ada beberapa bagian kontrak Deng yang akan merugikan kepala penjara ke depannya. Itu membuat Deng semakin waspada terhadap Stan, karena Deng mungkin ada rencana sendiri dan nggak mau dirusak oleh Stan. Scene berpindah ke Stan yang menghubungi pengacaranya, menanyakan mungkin ada permintaan cerai dari pengacara Mindy. Tapi tiba-tiba Deng datang dengan beberapa orang dan langsung mengajar pengacara tersebut. Meskipun Stan ini seakan tak peduli dengan istrinya Mindy, Stan masih cinta kepada istrinya. Ia memutuskan untuk menulis surat dan mengirimnya. Di sisi lain, Mindy yang membaca surat Stan terlihat masih tinggal di rumah bersama dengan The Master. Singkat cerita, beberapa bulan di penjara sudah cukup membuat Stan terkenal dengan semua narapidana. Dia mencoba mengubah kelakuan para narapidana di sana agar menjadi lebih baik, dengan mengumpulkan mereka di suatu tempat lalu memberikan pengarahan. Stan membuang semua game dan film yang mengandung unsur kekerasan dan menyuruh mereka untuk melakukan kegiatan positif sesuai dengan ras dan kelompok mereka masing-masing. Ia juga melarang perkenduan dan bahkan membantu Asep mendapatkan pacar supaya tidak mengganggu narapidana lain. Di kantin, beberapa laki-laki merasa terbantu dengan pidato Stan sebelumnya yang melarang perkenduan. Mereka berterima kasih dan ingin bergabung menjadi geng Stan. Karena Stan membolehkannya, akhirnya banyak narapidana lain yang juga ingin bergabung dengan geng Stan. Lalu Larry memberikan sebuah surat dari Mindy yang isinya mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Stan. Lingkungan penjara menjadi jauh lebih baik di bawah pimpinan Stan. Gak ada kekacauan, narapidana yang musuhan rukun lagi, dan bahkan yang sebelumnya agresif dan saling menyalahkan malah berebut minta maaf. Stan juga akhirnya bertemu dengan Mindy dan berbaikan. Kepala penjara yang tahu keadaan penjara menjadi seperti sekolah TK terlihat kesal dan menyuruh Stan menghadapnya. Kepala penjara punya rencana agar keadaan penjara sangat kacau sampai tak bisa dihentikan, supaya Dewan Penjara bisa memberikan perintah untuk menembak mati semua narapidana yang ujung-ujungnya berhubungan dengan proyek lahannya. Tapi karena Stan membuat penjara lebih damai, itu kebalikan dari rencana kepala penjara. Jadi dia mengancam Stan akan dihajar oleh Deng yang saat itu menunjukkan kekuatannya yang terlihat cukup kuat. Pengacara Stan menyarankan untuk mementingkan diri sendiri, mengikuti semua rencana kepala penjara dan keluar secepatnya. Setelah berpikir matang-matang, meskipun tidak suka, Stan memutuskan untuk mengikuti rencana kepala penjara. Dia mulai membuat kerusuhan lagi dan dengan cepat penjara menjadi kacau seperti sebelumnya. Stan yang tahu akan terjadi kerusuhan besok menyuruh Larry untuk tidak pergi ke halaman, karena dia masih menganggap Larry ini teman satu sel yang cukup baik. Jadi dia menyuruh Larry tidak pergi ke halaman. Keesokan harinya rencana kepala penjara dimulai. Dewan penjara sudah datang ke kantor. Penjaga penjara sudah menyiapkan macam-macam senjata untuk kerusuhan. Tapi Larry yang tahu ada yang tidak beres membuat rencana dengan narapidana lain. Di sisi lain, Stan yang sudah disepakati keluar lebih cepat menghadap beberapa dewan untuk mengurus pengeluarannya. Tapi di tengah-tengah keputusan, Stan merasa berat mengorbankan teman-temannya. Jadi dia memutuskan melakukan kudeta dengan cara mengganggu salah satu dewan. Alhasil bebas bersyaratnya ditolak. Lalu Stan pun kabur. Narapidana yang mulai masuk ke halaman diam-diam dibekali senjata oleh para penjaga penjara. Stan yang kabur kemudian bertemu dengan Deng yang sudah siap mengajarnya karena Stan telah mengacaukan kesepakatan. Ternyata Deng adalah murid nomor 1 The Master yang sebelumnya diceritakan. Jadi Stan agak kesulitan melawan Deng, meskipun pada akhirnya Stan berhasil mengalahkan Deng. Stan kemudian keluar dan menyuruh para narapidana untuk tidak melakukan baku hantam. Tapi sayangnya tertangkap. Tapi untungnya Larry sebelumnya sudah merencanakan sesuatu, di mana seluruh narapidana bukannya baku hantam tapi malah menari dan berdansa bersama. Jadi penjaga tidak diwajibkan untuk menembak dan tidak punya hak untuk menembak. Kepala penjara yang terlalu kesal melihat semuanya memutuskan untuk menembak mereka sendiri.
Padahal di sana ada dewan penjara yang menyaksikan. Sebelum dia membidik Stan dan akan menembaknya, Mindy dan The Master datang dan melumpuhkan semua penjaga bersenjata. 3 tahun setelah dipenjara, Stan diperbolehkan bebas. Liu Pepper, pengacara Stan sebelumnya, menjadi tahanan baru di sana. Kepala penjara sebelumnya terlihat rukun dengan Asep. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada narapidana di sana, Stan keluar dengan tumpangan Mindy dan The Master dan putrinya yang terlihat ada di dalam mobil, dan film pun tamat.